آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa masyarakatnya saat itu dan umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit mengulang mengenai basmalah atau beberapa keutamaan daripada basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebelumnya marilah kita sedikit melihat hadis mengenai basmalah, yakni kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Menurut riwayat yang lain, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqsa. Yang berarti kullu amrin, setiap perkara, la yubda'u, tidak dimulai, tidak diawali, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ajzam, maka kurang sempurna. Hadis tersebut banyak diangkat oleh para mufassir, terutama dalam surat Al-Fatihah yang diawali, ada yang mengatakan awal dari surat Al-Fatihah adalah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, dan pendapat yang kedua dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari ini sudah selesai, maksudnya sudah selesai. Kalau kita berbicara mana yang benar, semuanya benar karena semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita melaksanakan sholat di masjid tertentu, di situ sang imam tidak membaca basmalah dengan jahar pada waktu maghrib dan isya misalkan, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kita misalkan, mazhab saya ini nih, basmalah harus dibaca. Nah, ketika menjadi makmum ya ikuti saja imam, tapi tetap ketika ada waktu untuk membaca Al-Fatihah, kita menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di sini ada beberapa pendapat lagi. Ketika berjamaah bagaimana? Apakah tetap kita diwajibkan baca surat Al-Fatihah? Pendapat yang pertama, tetap membaca di waktu sir atau waktu misalkan kita berjamaah sholat zuhur, kita tetap diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Pendapat yang kedua, kita hanya diwajibkan membaca pada satu rakaat saja. Pendapat yang ketiga, udah ikutin imam aja kan gitu. Tapi karena kita
lebih baik berikhtiar atau dalam istilahnya itu berhati-hati. Maka ketika ada kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah, maka hendaknya kita membaca surat Al-Fatihah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berpesan kepada para sahabat, yakni sahabat Rasulullah, para tabi'in, untuk kita membaca surat Al-Fatihah pada setiap sholat yang kita lakukan. Karena apa? Karena pada setiap ayat ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu, sebenarnya Rasulullah diajarkan oleh Allah supaya Rasulullah mengajarkan kepada hambanya Allah untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Yakni sebenarnya hakikatnya yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maunya Allah seperti itu, Nabi Muhammad cuma menyampaikan seperti itu. Dari basmalah ini mengajarkan sejak dini kepada anak untuk bisa berkata bismillah. Ini penting sekali karena bismillah adalah bagian dari Al-Quran. Ini tidak ada khilaf, basmalah adalah bagian dari Al-Quran. Ada di surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan basmalah yang tidak ada khilaf bahwa setiap ulama menyetujui bahwa basmalah adalah bagian daripada Al-Quran. Berbeda dengan Al-Fatihah, ada ulama yang berpendapat bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Terus jumlah ayatnya bagaimana? Semua ulama sepakat bahwa basmalah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Bagaimana kalau nggak ada basmalahnya? Berarti ayat yang ketujuhnya, yang ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, bagi yang tidak menggunakan basmalah itu adalah ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah ayat yang ke-7. Tapi bagi yang basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini bahkan saking pentingnya basmalah ini, Nabi Muhammad pernah bersabda, la wudu'a liman lam yudhkar ismullah 'alaihi. Tidak sempurna wudu seseorang bagi orang yang ketika berwudu tidak membaca basmalah. Ini maksudnya apa? Kalau menurut mazhab Syafi'i, membaca basmalah ketika akan melaksanakan wudu bukan bagian dari rukun wudu. Makanya tapi masuk kepada sunnah wudu. Nah, betul. Ini berarti bagus sekali ketika mau melakukan perbuatan belajar, melangkahkan kakinya menuju masjid, keluar masjid, mau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, bahkan mau bagi suami yang mau menggauli istrinya, disunahkan untuk membaca basmalah seperti itu. Bahkan ada lagi, kul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ucapkanlah bismillah dan makanlah dari tangan kanan dan makanlah dengan yang paling dekat denganmu. Banyak hadis yang menguraikan bahwa keutamaan untuk membaca basmalah sebelum melakukan hubungan, karena di situ ada berkah yang akan diturunkan ketika dari kita melakukan ibadah khusus tersebut, melahirkan generasi yang tidak akan lupa akan membaca basmalah atau aktivitasnya senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada dua asma dari Allah. Yang pertama adalah Ar-Rahman dan yang kedua adalah Ar-Rahim. Kalau kita memberikan makna dalam bahasa Indonesia, mungkin dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya kita juga masih bingung sebenarnya pengasih dan penyayang itu kayak gimana. Karena emang bahasa Arab ini adalah bahasa satu kata cakupannya luas. Sedikit makna dari Ar-Rahman itu adalah lafaz khusus yang hanya boleh disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Ar-Razzaq. Ar-Razzaq sang maha pemberi rizki. Ar-Rahman yang mengasihi siapapun itu, yang bisa mengasihi itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman cakupannya luas namun bersifat sementara, yakni di dunia saja. Bahkan saking khususnya ini Allah juga menurunkan surat yang bernama Ar-Rahman. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus diberikan hanya untuk orang yang beriman. Namun kasih sayangnya ini bersifat selama-lamanya. Berbeda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman kasih sayang dari Allah yang tidak memandang bulu. Siapapun orangnya, ingkar atau taat kepada Allah, maka Allah tetap memberikan rizki. Bisa menghirup nafas. Bukan hanya orang beriman saja bisa bernafas, gitu kan. Orang kafir ketika nafasnya itu harus bayar, gitu kan. Jadi Allah memberikan karunia kasih sayangnya Ar-Rahman itu bersifat menyeluruh namun bersifat sementara. Semua makhluknya dapat, tapi sifatnya hanya di dunia saja. Ketika umurnya habis ya sudah selesai. Berbeda dengan Ar-Rahim yang nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sifatnya selama-lamanya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa memberikan kita manfaat, sehingga kita lebih sering bisa mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika susah untuk membaca keseluruhan Al-Quran, jangan meninggalkan sebagian dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim juga bagian dari Al-Quran yang ketika kita membaca satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau melakukan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah tidak akan jadi melakukan hal-hal yang negatif. Tidak mungkin orang mau mencuri Bismillahirrahmanirrahim, atau korupsi Bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya. Mau mencontek Bismillahirrahmanirrahim, nanti akan kena berkahnya. Wah, nggak jadilah. Takut sama Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gelar husnul khotimah di akhir hayat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adalah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.